Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alam semesta merupakan alam semesta yang kompleks. Dunia adalah dunia yang kompleks. Manusia adalah manusia yang kompleks. Saudara, kemampuan manusia bisa membedakan yang kompleks itu. Di situlah saudara kita melihat betapa besar ciptaan yang Tuhan berikan. Sehingga saudara, di situ kita mengenal Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah yang maha besar itu. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kemampuan membedakan merupakan kecerdasan. Saudara, kemampuan membedakan itu merupakan kecerdasan. Sebagai contoh, kecerdasan ilmu pengetahuan, kecerdasan moral, kecerdasan emosi, kecerdasan bisnis, kecerdasan politik, kecerdasan musik, dan lain sebagainya. Saudara, kemampuan membedakan artinya mampu melihat dengan jeli kontras dari sesuatu. Saudara mampu membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Dapat kita klasifikasikan sebagai kecerdasan bisnis. Yang tidak semua orang sama, saudara, punya kecerdasan ini. Lalu mampu membedakan penyakit yang dialami seseorang. Dapat kita klasifikasikan sebagai kecerdasan ilmu pengetahuan spesifik kedokteran. Saudara mampu untuk memahami perasaan orang lain. Ini kita dapat kategorikan sebagai kecerdasan emosi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kecerdasan rohani? Saudara, kecerdasan rohani tidak dapat diraih secara natural atau alamiah dari seorang dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi saudara, itu harus melalui anugerah Tuhan, yaitu Tuhan memberikan penyataan kepadanya. Mengapa demikian? Karena saudara, semua orang adalah berdosa. Dan saudara, orang berdosa, saudara-saudara, Alkitab katakan dia mati rohani, sehingga dia tidak punya kecerdasan rohani. Saudara, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka seseorang menerima hidup itu kembali, yaitu hidup rohani, sehingga dia memiliki kecerdasan rohani. Saudara, kecerdasan rohani yang Tuhan berikan kepada dia memampukan dia membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kecerdasan rohani adalah satu-satunya penyataan Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Mazmur pasal yang ke-7. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman
dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Konteksnya kemungkinan Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kita tahu bahwa ayahanda Raja Saul itu adalah Kis dari suku Benyamin. Saudara, Mazmur ini mengekspresikan iman dari Raja Daud bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Atau saya mau katakan keselamatan itu berasal dari Tuhan. Namun Tuhan itu juga adalah hakim yang adil. Saudara, di dalam permasalahan yang runyam karena dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul, Raja Daud menghadapinya bukan dengan kekerasan, tetapi ia menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara berlindung kepada Tuhan dan introspeksi diri merupakan dua hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang-orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan mazmur doa daripada Raja Daud yang sedang mungkin ketakutan dikejar-kejar oleh musuhnya untuk dibunuh. Saudara, yang menarik adalah Raja Daud menyampaikan imannya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Tuhanlah yang sanggup menyelamatkannya. Dialah keselamatannya. Tetapi saudara, pada saat yang sama, Daud memberitahukan kepada Tuhan, introspeksi dirinya. Jikalau ada kejahatan yang dia perbuat, maka ada konsekuensi daripada kejahatan itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berlindung kepada Tuhan tidak mengandung pengertian engkau boleh berlindung kepada Tuhan dengan menyembunyikan dosa-dosamu. Saudara, berlindung kepada Tuhan pada saat yang sama kita harus dengan terang benderang bagaimanakah hidup saya. Saudara, kita tidak bisa menjadi orang percaya yang berlindung kepada Tuhan pada saat yang sama kita hidup di dalam dosa. Disitulah saudara-saudara kita mengerti akan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak bisa seorang berlindung kepada Tuhan tapi masih bergelimangan dosa. Oleh karena itu saudara, Yesus Kristus datang untuk menjadi juru selamat. Sehingga orang yang berdosa, bergelimangan dosa, disucikan dosanya oleh darah Yesus Kristus. Sehingga dia boleh berlindung kepada Tuhan. Karena dia sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dan darah Yesus Kristus membayar lunas seluruh hutang-hutang kita kepada dia. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, kita yang sudah berlindung kepada Tuhan, marilah kita menjadi orang yang selalu mawas diri. Kita introspeksi diri. Kita mengakui dosa kita. Karena kita tahu saudara, dosa kita diampuni oleh darah Yesus Kristus. Marilah kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita menjadi orang yang selalu introspeksi diri. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan kita. Yang kedua, saudara, keadilan penghakiman Tuhan itu berdasarkan perbuatan manusia.
Tetapi kasih karunia keselamatan kekal dari Tuhan itu berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, dari dua ayat ini kita melihat dua sisi daripada Allah yang kita kenal. Dia adalah Allah yang menyelamatkan, tetapi dia adalah Allah yang menghakimi. Saudara, pertanyaannya adalah, jikalau seorang manusia dihakimi oleh Allah, apakah manusia itu bisa selamat? Saudara, saya percaya tidak seorang pun di antara kita, betapapun religius dia, betapapun dia beragama, betapapun dia berbuat ritual luar biasa, betapapun dia berbuat baik luar biasa, bahkan mendermakan seluruh hartanya, jikalau dihakimi oleh Tuhan yang Maha Kudus, tidak seorang pun yang dapat selamat. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang menghakimi, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, menarik sekali firman Tuhan berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saudara, orang-orang tulus hati yang dimaksud adalah bukan orang yang mempunyai kemurnian luar biasa, orang yang benar, atau orang yang religius. Tetapi dimaksudkan adalah dia orang percaya. Saudara, orang yang tulus hati adalah orang yang percaya kepada penyataan Tuhan. Orang yang percaya kepada kasih Tuhan. Orang yang percaya kepada belas kasihan Tuhan. Bukan percaya kepada diri sendiri. Saudara, orang-orang yang percaya kepada diri sendiri disebut sebagai orang-orang yang licik. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang menindas. Tetapi orang tulus hati adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada penyataannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini pesan yang kuat di dalam perjanjian lama dan menjadi pesan yang nyata di dalam perjanjian baru. Saudara, seseorang diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena kebaikannya, bukan karena ritualnya, bukan karena kekudusannya, tetapi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara, penghakiman Tuhan yang adil dilakukan berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia. Saudara, seluruh perbuatan kita, tidak satu pun yang tidak diadili dengan hakim yang adil, yaitu Tuhan kita. Pada satu kali kelak, seluruh perbuatan itu akan dihakimi. Dan bagi orang-orang yang belum menerima kasih karunia Yesus Kristus, penghakiman itu diakhiri dengan kebinasaan kekal, masuk ke dalam neraka. Tetapi bagi orang percaya, Allah menghakimi orang-orang percaya untuk memberikan upah sesuai dengan perbuatannya. Karena penghakiman Tuhan bagi orang percaya bukan bicara dia diselamatkan, tidak. Dia sudah diselamatkan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan bagi Tuhan, itu bernilai kekal. Ada upah yang Tuhan berikan kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saudara-saudara adalah bagian orang yang mana? Orang yang mendapatkan upah keadilan Tuhan sebagai berkat dari hasil jerih lelah di dalam anugerah Tuhan bagi dia, atau engkau mendapat upah sebagai orang berdosa dan engkau binasa. Saudara, jadilah orang bijaksana, buka hati, percaya Yesus, maka engkau akan menerima perkara-perkara yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mencelikkan mata rohani kami akan pengertian yang jelas, supaya kami bisa membedakan antara bergantung kepada Allah dan introspeksi diri, penghakiman Allah dan keselamatan daripada Allah, sehingga kami menerima kecerdasan rohani yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi orang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.